Pemerintah akan penuhi 6 tuntutan aksi May Day. Dan antara hadir untuk kemandirian ekonomi nasional. DPR respon rencana siswa bermasalah dikirim ke barak militer. Jokowi tempuh jalur hukum terkait ijazah palsu. Halo, salam jumpa pemirsa. Simpo Sepekan kembali hadir menemani Anda dengan sejumlah informasi yang menarik yang telah kami rangkum dalam sepekan ini. Tentunya bersama saya Selis Regar, inilah Simpo Sepekan selengkapnya. Pemirsa, memperingati Hari Buruh Nasional yang jatuh pada 1 Mei 2025, ribuan buruh dari berbagai daerah menggelar aksi damai di kawasan Monumen Nasional Jakarta Pusat. Adapun suasana di kawasan Monumen Nasional Jakarta hari kemarin pemirsa dipadati ribuan buruh dengan membawa spanduk, bendera serikat, dan juga menyerukan yel-yel perjuangan massa buruh. Tak hanya Presiden Prabowo Subianto yang juga dijadwalkan akan memberikan sambutan atau pidato peringatan Hari Buruh Nasional. Sejak pagi hari, ribuan buruh secara bertahap mulai memadati kawasan Monumen Nasional Jakarta Pusat. Mereka datang dari berbagai daerah di Jabodetabek dan sekitarnya, dengan menggunakan bus, sepeda motor, hingga berkonvoi di beberapa titik jalan protokol menuju lokasi. Peringatan Hari Buruh tak hanya berisi aspirasi dan tuntutan, namun juga diisi dengan berbagai penampilan musik hingga pidato dari Presiden Prabowo Subianto. Panggung utama peringatan Hari Buruh Nasional 2025 dibangun di sisi utara Monas. Adapun persiapan menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto tampak dilakukan dengan ketat oleh pasukan pengamanan Presiden atau Pas Pampres. Ini menjadi momen pertama Presiden Prabowo hadir dalam peringatan Hari Buruh Nasional sejak dilantik. Untuk menjamin keamanan dan ketertiban, polisi melakukan pengamanan ketat dan rekayasa lalu lintas di sejumlah titik strategis. Sejumlah ruas jalan seperti Medan Merdeka Barat, Utara, dan Veteran dialihkan untuk menghindari penumpukan kendaraan. Selain personil pengamanan, posko kesehatan dan ambulans juga disiagakan untuk mengantisipasi kebutuhan medis para peserta. Dari Jakarta, Cihan Nabila, Mutia Randika, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara Hari Buruh Internasional atau May Day di Monas, Jakarta pada Kamis pagi. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo mengaku bahwa sebuah kehormatan besar bagi dirinya bisa memberikan kesempatan berpidato di hadapan ribuan pekerja buruh. Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara puncak Hari Buruh Internasional atau May Day di Monas, Jakarta pada Kamis pagi. Acara puncak May Day tersebut, Presiden Prabowo didampingi oleh jajaran Kabinet Merah Putih. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto mengucapkan rasa terima kasihnya telah diundang untuk menghadiri acara May Day. Menurutnya, hal itu menjadi sebuah kehormatan yang besar, sekaligus bisa berpidato di hadapan ribuan para pekerja buruh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian, Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, seluruh kaum buruh yang hadir pada hari ini di lapangan Monas, pada tanggal 1 Mei 2025, yaitu Hari Buruh Internasional, Hari Buruh yang menjadi hari lambang perjuangan kaum buruh seluruh dunia. Saudara-saudara sekalian, terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya. Saya diundang hadir bersamamu. Ini adalah kehormatan besar bagi saya. Terima kasih. Terima kasih. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Dan dari Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyampaikan terdapat 200.000 lebih pekerja buruh se-Jawa, Banten, dan juga DKI memeriahkan Hari Buruh atau May Day.
Dalam memperingati May Day, pemirsa, para pekerja buruh mengangkat 6 isu, salah satunya pembentukan Satuan Tugas PHK. Seluruh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia yang tergabung di beberapa wilayah memperingati Hari Buruh atau May Day di Silang Monas, Jakarta. Acara May Day ini digelar di Monas dengan dihadiri 200.000 lebih dari berbagai daerah Jawa, Banten, dan DKI Jakarta. Para pekerja buruh mengangkat 6 isu, yakni penghapusan outsourcing, pembentukan Satuan Tugas PHK, upah yang layak, sahkan RUU Ketenagakerjaan, dan sahkan RUU PPRT, serta perampasan aset. Selain itu, buruh juga meminta pemerintah meratifikasi Konvensi ILO nomor 188 tentang pekerjaan dalam penangkapan ikan. Ada 6 isu yang diangkat, plus 1. Yang pertama adalah hapus outsourcing, yang kedua adalah upah layak, yang ketiga adalah Satgas PHK, yang keempat sahkan RUU Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang kelima adalah sahkan RUU PPRT, dan yang keenam adalah sahkan RUU perampasan aset dalam memberantas korupsi. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut pemerintah akan memenuhi sejumlah tuntutan yang dibawa oleh masa aksi buruh pada peringatan May Day di Monas, Jakarta pada Kamis pagi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut pemerintah sedang mengerjakan sejumlah tuntutan buruh. Salah satunya terkait pembentukan Satuan Tugas atau Satgas untuk mencegah PHK atau pemutusan hubungan kerja. Dalam beberapa minggu terakhir, pemerintah tengah intensif merumuskan kebijakan tersebut. Prasetyo mengaku pemerintah tak ingin bertindak setelah PHK dialami para buruh. Saya kira begini, beberapa dari tuntutan sesungguhnya beberapa sudah kita kerjakan ya. Salah satunya berkenaan misalnya dengan masalah mitigasi PHK. Kita intensif dalam beberapa minggu terakhir ini untuk merumuskan substansi apa yang sebaiknya masuk di dalam proses mitigasi PHK. Karena kita inginnya komprehensif. Kita tidak ingin hanya bermain di ujung, menangani ketika sudah PHK, tidak. Kita pengennya sejak hulu kita rancang sedemikian rupa. Nah, maka di situ sebenarnya kalau bicara tuntutan beberapa sudah kita kerjakan. Tapi kalaupun nanti ada di antara 6 tuntutan itu yang memang belum dikerjakan oleh kita bersama-sama, pasti akan ditindaklanjuti, pasti akan kita pelajari. Sementara itu, pemerintah juga akan menindaklanjuti sejumlah tuntutan lainnya. Prasetyo meminta waktu agar pemerintah dapat terlebih dulu mempelajarinya. Dari Jakarta, Gio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keinginan mengesahkan rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Hal itu disampaikan Kepala Negara di hadapan ratusan ribu buruh dalam peringatan Hari Buruh Internasional 2025. Menurut Presiden Prabowo Subianto, Hari Buruh Internasional sebagai lambang kaum buruh seluruh dunia. Dirinya mengucapkan rasa terima kasih dan merasa terhormat untuk hadir bersama ribuan kaum buruh. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rasa bahagianya selama masa pemilihan presiden. Buruh selalu mendukung Presiden Prabowo tanpa pernah meninggalkannya. Selain itu, Prabowo berjanji pemerintah yang ia pimpin akan bekerja sekeras mungkin untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Saudara-saudara sekalian, juga kita akan segera meloloskan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Wakil Ketua DPR yang hadir, Pak Dasko, Pak Sufia melaporkan ke saya, minggu depan RUU ini segera akan mulai dibahas. Mudah-mudahan tidak lebih dari 3 bulan undang-undang ini akan selesai kita bereskan. Juga saran dari Pak Jumhur, Undang-Undang Perlindungan Pekerja di Laut, pekerja di industri perikanan, pekerja di kapal-kapal, kita juga segera akan memutar undang-undang itu. Presiden memberikan hadiah para buruh dengan segera menghadirkan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Di sisi lain, Prabowo menyampaikan akan meloloskan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Selain itu, Prabowo menyampaikan dirinya sudah menerima laporan dari pimpinan DPR soal pembahasan RUU PPRT. Dalam pidatonya juga, Presiden Prabowo Subianto akan segera menghapus outsourcing melalui Dewan Kesejahteraan Nasional.
Hal tersebut harus dibarengi dengan penuh kerjasama antara pemerintah dan buruh untuk tetap mempertahankan para investor agar para buruh bisa tetap bekerja. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa akan kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami. Pemirsa Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Simpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Simpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Simpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Simpo Sepekan, di mana Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya integritas dan profesionalisme dalam pengelolaan Danantara dan juga BUMN. Prabowo menegaskan bahwa seluruh direksi BUMN yang menyalahgunakan kewenangan akan segera ditindak. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya integritas dan profesionalisme dalam pengelolaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata BPI Nusantara atau Danantara dan BUMN. Dalam Town Hall Meeting di Jakarta, ia mengingatkan direksi BUMN bahwa Danantara adalah kekayaan bangsa Indonesia yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab, transparansi, dan tanpa praktik lama yang tidak efisien. Prabowo optimistis bahwa jika Danantara dikelola dengan baik dan profesional, aset lembaga tersebut bisa mencapai $1 triliun Amerika Serikat. Ia juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dan akhlak seluruh direksi, dengan menegaskan tidak ada toleransi terhadap kemalasan atau penyalahgunaan kewenangan. Saya minta atas nama bangsa dan rakyat, saya minta semua direksi berbuat yang terbaik, tinggalkan praktek-praktek zaman dulu mungkin yang kurang efisien, atau ada praktek-praktek yang nggak benar, harus ditinggalkan. Kalau dia tidak berprestasi, kalau dia malas-malasan, kalau dia lakukan praktek-praktek yang nggak benar, menyalahgunakan wewenang, menyalahgunakan fasilitas, saya minta diganti. Ini harus anak-anak Indonesia yang bekerja sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia. Saya kira itu pesan saya tadi ya. Selain itu, Prabowo mendorong promosi untuk pegawai yang berprestasi dan profesional. Ia menegaskan jabatan harus diberikan berdasarkan kapabilitas dan bukan berdasarkan faktor lain seperti suku, agama, ras, atau latar belakang politik. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dan dari CEO Danantara, Rosan Roslani, menegaskan peran vital Danantara dalam memperkuat kemandirian ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Ia menyebut pemirsa Danantara sebagai wujud komitmen negara untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional sesuai pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sambutannya saat membuka acara Town Hall Danantara di Jakarta Convention Center pada Senin 28 April, Rosan menilai kehadiran Danantara muncul pada saat yang sangat strategis.
Menurutnya, eskalasi tensi geopolitik dan geoekonomi dunia menjadi pengingat bahwa Indonesia tidak dapat terus mengandalkan kekuatan ekonomi eksternal. CEO BP Danantara Rosan Roslani menegaskan bahwa peran Danantara sangat vital dalam memperkuat kemandirian ekonomi nasional di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian. Rosan menjelaskan bahwa Danantara merupakan wujud nyata komitmen negara dalam menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional. Ia menyampaikan bahwa Danantara adalah implementasi dari pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan prinsip ekonomi gotong royong berbasis kekeluargaan. Meskipun menghargai mekanisme pasar, Rosan menekankan bahwa negara memiliki peran penting untuk melakukan intervensi bila arah pasar mulai menyimpang dari kepentingan nasional. Danantara hadir dalam waktu yang sangat tepat. Kenapa? Karena kalau kita lihat pada akhir hari ini tensi dari geopolitik, geoekonomi dunia yang sudah semakin meningkat tajam, menyadarkan banyak bangsa di dunia ini bahwa kita harus bersandar kepada kekuatan ekonomi kita sendiri. Tidak bisa kita bersandar kepada eksternal kekuatan ekonomi orang lain atau bangsa lain. Kita menghormati mekanisme pasar, tetapi juga pemerintah berhak mengintervensi apabila mekanisme pasar itu sudah jauh melenceng daripada kepentingan nasional dan juga pembangunan nasional ke depan. Sejak di-launching langsung oleh Bapak Presiden pada tanggal 24 Februari 2025 ini, kami langsung bergerak cepat dan alhamdulillah sejak 21 Maret 2025 seluruh BUMN yang berjumlah 844 ini, laporan Bapak Presiden sudah resmi menjadi bagian, menjadi milik dari Danantara Indonesia. Sejak diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 24 Februari 2025, Danantara menunjukkan langkah cepat dan progresif hingga 21 Maret 2025 seluruh 844 BUMN telah resmi berada di bawah naungan Danantara. Rosan menekankan pentingnya pembangunan kekuatan koperasi dengan prinsip 3K, karakter, kompetensi, dan komitmen, serta menjunjung tinggi tata kelola yang transparan dan juga berintegritas. Ia berharap kehadiran Danantara dapat memberikan nilai tambah besar bagi perekonomian nasional dan membawa manfaat luas bagi seluruh rakyat Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Kementerian Keuangan mengungkapkan anggaran pendapatan belanja negara bulan Maret lalu mengalami defisit sebesar 104,2 triliun rupiah. Adapun demikian, pendapatan negara sudah mencapai 17,2% dari target pada tahun ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan APBN pada bulan Maret tahun ini mencatatkan defisit senilai 104,2 triliun rupiah. Dirinya menerangkan bahwa defisit APBN setara dengan 0,43% terhadap produk domestik bruto. Defisit tersebut dinilai telah melebar dari Januari lalu senilai 23,5 triliun rupiah dan bulan Februari sebesar 31,2 triliun rupiah. Adapun secara keseluruhan, pemerintah telah merancang defisit APBN setahun penuh ini senilai 616,2 triliun rupiah atau 2,53% terhadap PDB. Sri Mulyani memaparkan bahwa pendapatan negara sepanjang Januari hingga Maret 2025 mencapai 516,2 triliun rupiah. Penerimaan pajak mencapai 322,6 triliun rupiah atau 14,7% dari target APBN 2025 senilai 2.189,2 triliun rupiah. Di lain hal, realisasi belanja negara hingga Maret 2025 tercatat senilai 620,3 triliun rupiah. Pengeluaran itu terdiri dari belanja pemerintah pusat senilai 413,2 triliun rupiah dan transfer ke daerah senilai 207,1 triliun rupiah. Secara postur, defisit akhir Maret 31 Maret adalah 104,2 triliun. Sekali lagi, saya ulang, APBN 2025 dirancang dengan defisit 616,2 triliun. Ini yang sudah disepakati dengan DPR dan menjadi undang-undang. Jadi defisit 104,2 triliun itu artinya 16,9% dari target defisit tahun ini. Kalau dilihat ini cukup menarik. Pendapatan negara di 17,2% dari target, belanja negara di 17,1 dari target,
surplus atau defisit dari total postur 16,9% dari target. Jadi semuanya bergerak hampir sama. Dari Jakarta, Max juru kamera Azizul Hakim, Tim Liputan Sinpo TV. Informasi lainnya pemirsa, di mana Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar berkesempatan melaksanakan ibadah umroh dengan para petugas haji Indonesia yang datang di Tanah Suci pada gelombang pertama. Usai umroh, Menak menyampaikan 4 pesan untuk seluruh petugas sebagai bekal melayani jemaah haji selama di Arab Saudi. Menteri Agama Nasaruddin Umar memberikan pesan khusus kepada para petugas haji Indonesia saat berada di depan Ka'bah Makkah, Selasa 29 April 2025. Menak berharap 4 pesan yang disampaikan ini dapat menjadi bekal spiritual dan moral dalam menjalankan tugas melayani jamaah haji. Menak menyampaikan 4 poin utama kepada seluruh petugas haji. Pertama adalah soal niat yang tulus. Ia menegaskan bahwa setiap langkah dan pelayanan yang diberikan harus benar-benar diniatkan karena Allah semata. Pesan kedua adalah kekompakan. Ia menekankan bahwa persatuan melahirkan kekuatan dan keberkahan. Ketiga, ia mengingatkan tentang pentingnya kedisiplinan. Menurutnya, disiplin adalah bagian dari ibadah yang harus dijaga secara konsisten sejak awal hingga akhir tugas. Pesan keempat adalah menjaga kekompakan batin dan menghindari konflik. Menak meminta agar petugas saling menjaga, tidak saling menjelekkan, dan bijak dalam menerima kritik. Menak juga berdoa agar petugas diberi kekuatan dalam menghadapi tantangan penyelenggaraan haji. Ia berharap pelayanan tahun ini berjalan lancar. Saya ingin pesankan 4 pesan. Pertama adalah niat datang kita di sini ini lillahi ta'ala. Kita akan membantu tamu-tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin bagus kita memberikan pelayanan kepada tamu Allah, insya Allah Tuhan juga akan memberikan apresiasi terhadap kita ya. Maka itu kita perbaiki niatnya. Diketahui tahap pertama Kementerian Agama telah melepas 388 PPIH Arab Saudi pada Senin 28 April 2025 dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta. Tahap pertama ini terdiri dari petugas yang akan bekerja di daerah kerja Bandara dan Madinah. Adapun tahap kedua, Kemenak akan melepas petugas haji dari Asrama Haji Cipondoh Tangerang, Banten yang akan ditempatkan di Dakar Mekah. Pelepasan petugas Dakar Mekah rencana akan dilaksanakan pada 7 Mei 2025 mendatang. Indonesia tahun ini mendapat 221.000 kuota jamaah haji. Jumlah ini terdiri atas 201.063 jamaah reguler, 1.572 petugas haji daerah, 685 adalah pembimbing pada kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh, serta 17.680 jamaah haji khusus. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan dari kantor Kementerian Agama Kota Tangerang, Banten memberangkatkan sebanyak 21 jemaah calon haji cadangan dan bergabung dengan jemaah calon haji reguler pada musim ibadah haji tahun 2025. Sementara itu pemirsa, sebanyak 30 jemaah calon haji reguler gagal berangkat karena belum melakukan pelunasan biaya perjalanan ibadah haji dan belum memberikan pemberitahuan. Jemaah calon haji Kota Tangerang, Banten akan mulai diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah pada tanggal 1 Mei 2025 mendatang. Namun hingga 2 hari jelang keberangkatan, dari total 1.918 jemaah calon haji yang terdaftar, sebanyak 30 jemaah belum melakukan pelunasan biaya perjalanan ibadah haji. Sehingga dipastikan mereka gagal berangkat dan jumlah jemaah calon haji yang tersisa mencapai 1.888 jemaah. Sementara dari kuota 152 jemaah calon haji cadangan Provinsi Banten Kota Tangerang mendapat kuota 21 jemaah dan dipastikan kuota tersebut terisi dan telah lakukan pelunasan sehingga akan turut berangkat bersamaan dengan jemaah calon haji reguler. Namun demikian, jemaah calon haji cadangan bukanlah pengganti dari jemaah calon haji reguler yang gagal berangkat karena belum melakukan pelunasan. Jemaah haji cadangan se-Provinsi Banten yaitu ada 153. Kota Tangerang mendapatkan jamaah cadangan sebanyak 21 orang jamaah. Dan itu pasti berangkat tahun ini juga? Insya Allah tahun ini dia berangkat. Jamaah haji Kota Tangerang yang masuk ke dalam porsi untuk melunasi keberangkatan berjumlah 1.918 jamaah. Adapun jamaah yang sudah melunasi adalah
sebanyak 1.888, yang belum melunasi sebanyak 30 orang jamaah. Hal itu pun sudah kita informasikan ya di media sosial, kemudian juga melalui KBH, melalui KUA, menurut agar mereka mengetahui bahwa pelunasan jamaah haji itu ada ketentuan batas waktu. Mereka itu dia tidak berangkat yang 30 orang ini karena belum ada alasannya apa. Jemaah calon haji Kota Tangerang pada tahun 2025 terdiri dari 7 kelompok gerbang atau kloter. Embarkasi Jakarta terdiri dari 4 kloter utuh dan 3 kloter gabungan bersama jemaah lain dari kota kabupaten di Provinsi Banten. Dari Tangerang, kontributor Sinpo TV melaporkan. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latif mengungkapkan pemerintah Arab Saudi mengingatkan masyarakat Indonesia agar tidak menggunakan visa non-haji untuk berangkat haji. Pemberangkatan ibadah haji harus menggunakan visa haji sesuai dengan kuota yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latif menghimbau masyarakat Indonesia untuk mewaspadai potensi praktik haji ilegal menjelang musim haji 2025. Himbauan ini disampaikan menyusul adanya komunikasi langsung dari Kementerian Haji dan Umroh Kerajaan Arab Saudi kepada pemerintah Indonesia. Menurutnya, Kerajaan Arab Saudi menemukan banyak kasus calon jemaah yang tertipu dengan janji berangkat haji menggunakan visa non-haji. Maka dari itu pentingnya kepatuhan terhadap regulasi haji yang telah ditentukan. Hilman menegaskan bahwa Saudi sangat serius dalam menegakkan aturan tersebut untuk menjaga kualitas layanan dan kelancaran ibadah haji tahun ini. Sekalian saya ingin sampaikan kepada masyarakat di tanah air bahwa 2 hari lalu saya dikontak oleh Kementerian Haji dan Umroh Kerajaan Saudi Arabia yang langsung saya terima secara pribadi bahwa pemerintah Indonesia diminta untuk berpartisipasi menyampaikan awareness bahasa mereka itu atau kesadaran terkait dengan larangan penggunaan visa selain visa haji. Mereka menyebutkan juga ada banyak orang tertipu, ada banyak orang terlena, ada banyak orang yang tidak tahu dijanjikan berangkat ke sana, visanya sudah dikeluarkan padahal bukan visa haji. Dan mereka wanti-wanti betul ini jangan sampai terjadi di tanah air. Kerajaan Saudi betul-betul ingin menunjukkan pelayanan terbaik di tahun ini. Mereka begitu disiplin, begitu ketat terhadap regulasinya. Karena itu, untuk menunjukkan compliance, tingkat kepatuhan kita terhadap regulasi di tanah air dan di tanah suci, kita harapkan sudah tidak ada lagi visa selain visa haji. Gitu ya. Ia berharap masyarakat Indonesia memahami pentingnya menggunakan visa resmi haji dan tidak tergiur tawaran perjalanan dengan visa selain visa haji. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi terkait kebijakan kepala daerah akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Masih bersama kami pemirsa dalam Sinpo Sepekan.
di mana Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi turut menyoroti persoalan guru yang meminta muridnya untuk menggambar alat kelaminnya sendiri untuk jawaban ujian. Kejadian tersebut pemirsa sangat disayangkan karena jauh dari kata mencerminkan spirit pendidikan yang seharusnya dimiliki oleh tenaga pendidik. Video yang beredar di sosial media mengenai seorang guru di Bandung, Jawa Barat yang meminta anak didiknya untuk menggambar alat kelamin sebagai bentuk jawaban ujian telah sampai ke pihak Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Deddy mengungkap bahwa kejadian tersebut seharusnya tidak terjadi. Pasalnya, tidak mencerminkan spirit pendidikan yang seharusnya dimiliki oleh guru. Dirinya menyebut apabila kejadian itu benar terjadi, ia sendiri yang akan memberikan sanksi seberat-beratnya hingga langsung memberhentikan guru. Ya, kalau guru itu ada, ya kan, kalau guru itu ada, sebutin gurunya di mana, SMA mana, besok saya berhentikan. Ya, iya kita cek langsung. Pokoknya kita tidak akan ada toleransi guru-guru yang tidak mencerminkan spirit pendidikan. Deddy menegaskan tidak ada toleransi bagi guru yang dengan sengaja maupun tidak sengaja menodai nama baik profesi guru. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi angkat bicara soal kebijakan baru untuk anak-anak nakal yang akan dimasukkan ke pendidikan barak militer. Deddy mengatakan kebijakan tersebut sebagai bentuk upaya agar anak-anak nakal tersebut dapat menjadi disiplin. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menjelaskan bagaimana pelatihan barak militer untuk anak-anak nakal yang akan mulai dilaksanakan pada 2 Mei mendatang. Pelatihan barak militer bukan latihan perang, melainkan pelatihan untuk mengubah pola hidup menjadi lebih baik, seperti bangun lebih awal dan melakukan kegiatan produktif di pagi hari, serta latihan baris berbaris hingga berpuasa Senin Kamis. Bagaimana cara membinanya? Ya mereka belajar sebagaimana biasa, tapi pola hidup yang dirubah. 1, misalnya jam tidurnya harus jam 8, itu kan susah tuh. Kalau di rumah nggak bisa. 2, bangunnya harus jam 4 pagi. 3, begitu bangun harus mandi. Setelah mandi mereka membereskan ruang tidur mereka. Setelah itu mereka membersihkan lingkungan halamannya. Setelah itu mereka harus sarapan pagi. Setelah itu mereka pergi ke sekolah. Sore harinya nanti mereka belajar berolahraga, bersepak bola, main voli, latihan baris berbaris, push up, sit up. Yang itu saya lakukan dulu ketika SMA. Pembinaan barak militer juga diharapkan dapat membangun kesehatan jiwa dan raga mereka. Dari Jakarta, Konita Putri, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, pimpinan DPR Dasko menanggapi rencana Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang akan mengirim siswa bermasalah ke barak militer. Dasko mengatakan rencana tersebut perlu dikaji terlebih dahulu sebelum nantinya akan diterapkan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi berencana akan membuat kebijakan baru yakni mengirim siswa yang bermasalah ke barak militer. Pendidikan di barak militer ini nantinya akan berlangsung pada tanggal 2 Mei mendatang. Merespon hal tersebut, Wakil Ketua DPR Dasko mengaku bahwa ia belum mengetahui pasti rencana yang akan diterapkan oleh Deddy Mulyadi. Kendati demikian, Dasko mengatakan bahwa rencana itu harus dikaji terlebih dahulu sebelum dilaksanakan. Ya kalau pemberlakuan itu kan hanya kemudian di daerah Jawa Barat ya. Saya juga belum tahu bagaimana respon dari DPRD Jawa Barat, tetapi kalau pendapat saya mungkin kita harus kaji terlebih dahulu secara matang sebelum kemudian diterapkan. Karena ya mungkin untuk masing-masing daerah itu karakteristiknya kan berbeda-beda. Demikian. Dari Jakarta, Fahrizal, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, di mana Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Rabu pagi mendatangi gedung Polda Metro Jaya. Kedatangannya untuk melaporkan langsung kasus tudingan ijazah palsu yang menyeret namanya ke ruang publik. Joko Widodo tiba di Polda Metro Jaya pada Rabu pagi dengan mengenakan batik coklat dan dikawal ketat Pas Pampres. Jokowi langsung masuk ke gedung Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). Dalam kedatangannya, Jokowi didampingi oleh tim kuasa hukum yang akan menangani proses laporan ini. Laporan dilayangkan terkait tudingan ijazah palsu yang belakangan ramai di media sosial dan dianggap merusak nama baik serta kehormatan Presiden. Kasus ini dinilai sebagai bentuk penyebaran informasi bohong atau hoax yang berdampak luas pada masyarakat. Pihak istana menegaskan langkah ini sebagai komitmen Presiden untuk menegakkan supremasi hukum. Presiden Joko Widodo menjadi kepala negara pertama yang melakukan laporan sendiri ke kepolisian. Langkah ini sekaligus menegaskan bahwa siapapun yang menyebarkan fitnah akan berhadapan dengan proses hukum. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan.
Presiden ke-7 Joko Widodo resmi melaporkan sejumlah nama atas tudingan ijazah palsu yang dimilikinya ke Polda Metro Jaya. Dalam pernyataannya pemirsa, Jokowi menilai perlu melaporkan tudingan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya agar semua jelas dan juga gamblang. Presiden ke-7 Joko Widodo menyebut tudingan ijazah palsu merupakan masalah ringan, namun perlu dibawa ke ranah hukum agar semuanya jelas dan gamblang. Hal itu disampaikan Jokowi usai melaporkan sejumlah nama ke Polda Metro Jaya pada Rabu pagi 30 April 2025. Langkah hukum ini dipilih Jokowi untuk meluruskan informasi yang dianggap merugikan dan menyesatkan publik. Menurutnya, meskipun isu tersebut terkesan ringan, namun perlu dibawa ke ranah hukum agar semuanya jelas dan tidak menimbulkan spekulasi berkelanjutan. Lebih lanjut, Jokowi menilai langkah hukum adalah jalan terbaik untuk menjadi penyelesaian yang tegas, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Gimana Pak, tadi laporannya isinya apa saja? Ya, ini sebetulnya masalah ringan. Ya, keputusan apa dewan ijazah palsu. Tetapi memang perlu dibawa ke ranah hukum agar semuanya jelas dan gamblang. Ya, itu aja dari saya. Terlapornya siapa aja Pak? Terlapornya nanti ditanyakan pada tim kuasa hukum detailnya. Ya. Pak, ini kan sebenarnya isunya udah lama, tapi kenapa akhirnya memutuskan Pak Jokowi untuk melapor lewat hukum? Ya, dulu kan masih pejabat. Saya pikir sudah selesai. Ternyata masih berlarut-larut sehingga ya dibawa ke ranah hukum akan baik sehingga sekali lagi nanti menjadi jelas dan gamblang. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden ke-7 Joko Widodo mempersilahkan penyidik Polda Metro Jaya untuk memeriksa ijazah melalui digital forensik. Langkah ini diambil untuk membuktikan keaslian dokumen dan mengakhiri spekulasi yang berlarut-larut. Pak Jokowi Pak ngapain Pak? BAP kah Pak? BAP atau gimana? Di dalam? Ya ditanya banyak, ditanya berapa pertanyaan. Pak, berarti nanti mengizinkan penyidik. Oh, berarti langsung BAP ya Pak? Pak, mengizinkan penyidik untuk melakukan digital forensik Pak terhadap ijazah Bapak Pak. Digital forensik mengizinkan Pak? Kalau diperlukan, silakan. Yang jelas sudah kita bahas ke ranah hukum. Setelah ini masih di Jakarta atau langsung pulang ke Solo Pak? Ini langsung pulang ke Solo apa masih umum atau? Sekarang masih di sana. Informasi menarik lainnya pemirsa akan kami hadirkan usai jeda, tetap di Simpo Sepekan. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Simpo Sepekan, di mana Ketua MPR sekaligus Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzadi menghadiri makan siang bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa siang. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo Subianto membahas mengenai evaluasi BUMN. Ketua MPR sekaligus Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzadi menghadiri makan siang bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta.
Mujani menyebut dalam pertemuan itu dihadiri juga oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Mujani mengatakan Presiden Prabowo sempat membahas evaluasi mengenai BUMN. Pasalnya, BUMN ini diharapkan mampu memberikan kontribusi besar bagi pembangunan ekonomi nasional. Terlebih, BUMN kini telah resmi masuk dalam Danantara. Tadi kita makan siang dengan Presiden dan Presiden minta makan bareng dari sama saya dan kawan-kawan, jadi kami menemani makan siang Presiden. Apa yang dibahas, Pak? Ada hal khusus? Tidak ada hal khusus yang dibahas tadi ya, beberapa kebiasaan orang Indonesia kalau makan siang di beberapa daerah menunya, dan beberapa hal zaman kecil dulu beliau pada saat makan siang dan nggak ada yang serius, nggak ada yang politis. Kawan-kawannya siapa ya? Pak. Ada Pak Dasko, ada Pak Teddy, ada Pak Mensesnek. Tadi diomongin sedikit memang tentang berapa kinerja pada usaha negara. Beliau berharap bisa menjadi sebuah unit usaha negara yang memiliki kekuatan yang cukup tangguh, karena di satu sisi penyertaan modal dari negara cukup signifikan nilainya, tapi di sisi lain yang diharapkan masyarakat dari kinerja para penyelenggara di badan usaha milik negara, termasuk yang bergabung dalam Danantara itu, bisa memberi andil yang besar bagi perkembangan pembangunan ekonomi di Indonesia, terutama untuk kesejahteraan rakyat dan masyarakat Indonesia. Dari Jakarta, Fahrijal Diomalau, Sinpo TV melaporkan. Kabar yang mengejutkan pemirsa, di mana Hasan Nasbi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO di Kabinet Merah Putih. Surat pengunduran diri ini pemirsa sudah dikirimkan kepada Presiden Prabowo Subianto melalui Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Hasan Nasbi menyatakan bahwa dirinya mengundurkan diri sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan dalam Kabinet Merah Putih. Hal ini diketahui melalui sosial media Instagram @totalpolitik.com. Surat pengunduran diri tersebut dikirimkan kepada Presiden Prabowo Subianto dengan melalui Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Hasan mengatakan keputusan mengundurkan diri dari jabatan Kepala PCO dikarenakan ada sesuatu yang tidak bisa ditangani lagi. Oleh karena itu, dirinya menyebut sudah saatnya menepi dan memberikan kesempatan kepada sosok yang lebih baik. Ia pun mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah memberikan kepercayaan kepada dirinya menjadi bagian dari Kabinet Merah Putih. Teman-teman semua, hari Senin tanggal 21 April 2025 adalah hari terakhir saya menjalani aktivitas di Kantor Komunikasi Kepresidenan. Itu sebabnya hari itu diabadikan. Saya meminta adik-adik dari Total Politik untuk mendokumentasikan aktivitas terakhir saya. Sudah pernah saya sampaikan kepada khalayak dalam beberapa tayangan podcast bahwa kalau ada sesuatu yang sudah tidak bisa lagi saya atasi, atau kalau ada persoalan yang sudah di luar kemampuan saya, maka tidak perlu ribut-ribut, tidak perlu heboh-heboh, kita pun harus tahu diri dan kemudian mengambil keputusan untuk menepi. Maka pada hari ini, 21 April 2025, sepertinya saat itu sudah tiba. Surat pengunduran diri saya tanda tangani dan saya kirimkan kepada Presiden melalui dua orang sahabat baik saya, Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet. Kesimpulan saya sudah sangat matang bahwa sudah saatnya menepi keluar lapangan dan duduk di kursi penonton, memberikan kesempatan kepada figur yang lebih baik
untuk menggantikan posisi bermain di lapangan. Jadi ini bukan keputusan yang tiba-tiba dan bukan keputusan yang emosional. Ini rasanya adalah jalan terbaik yang dipikirkan dalam suasana yang amat tenang dan demi kebaikan komunikasi pemerintah di masa yang akan datang. Saya mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya sebagai bagian dari anggota Kabinet Merah Putih. Dan tentu saja itu merupakan sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi saya pribadi. Tapi saya juga harus meminta maaf kepada beliau jika selama memberikan pelayanan kepada Presiden masih jauh dari apa yang beliau harapkan. Dan teman-teman, dalam proses transisi kepemimpinan di kantor komunikasi kepresidenan nanti, jika dibutuhkan, sekali lagi jika dibutuhkan, saya pun dengan senang hati akan membantu proses transisi tersebut. Jadi sampai di sini perjalanan saya di kantor PCO, dan kita tentu akan tetap sering bertemu di lain kesempatan. Sebab mungkin meskipun sebagai penonton, aktivitas saya tentu tidak jauh-jauh dari dunia politik dan pemerintahan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jakarta, Farizal Tio Balau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi buka suara soal kabar pengunduran diri Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan pada beberapa waktu lalu. Dan Prasetyo mengatakan bahwa rencana pengunduran diri tersebut telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Kabar mengenai pengunduran diri Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan menjadi tanda tanya seluruh publik usai tersebar di banyak media sosial. Merespon hal itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan rencana pengunduran itu telah dilaporkan ke Presiden Prabowo Subianto. Prasetyo menyebut bahwa Presiden Prabowo akan mempelajari terlebih dahulu terkait rencana pengunduran diri tersebut. Dirinya juga menilai hal itu bisa diartikan berbagai macam kemungkinan, salah satunya yakni Presiden Prabowo tak berkenan Hasan Nasbi mundur sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Oleh karena itu, ia meminta kepada seluruh pihak untuk menunggu keputusan dari Presiden Prabowo Subianto. Enggak, cluenya begini, Bapak Presiden sudah kami laporkan mengenai adanya rencana pengunduran diri dari Kepala PCO, Bapak Hasan Nasbi. Nah, tapi beliau menyampaikan bahwa saya akan mempelajari terlebih dahulu. Belum kan mau dipelajari. Iya, mau dipelajari itu kan maknanya macam-macam. Ya, bisa jadi maknanya kan beliau, mohon maaf ya, misalnya bisa jadi kan tidak berkenan Pak Hasan Nasbi mundur. Kita tunggu keputusan dari Bapak Presiden. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, di mana Bupati Bogor Rudi Susmanto memastikan sejumlah minimarket di Kabupaten Bogor tidak menjual produk makanan yang terindikasi mengandung unsur babi. Menyusul edaran resmi dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, pemerintah Kabupaten Bogor akan menindak tegas sejumlah minimarket dengan nekat menjual produk makanan yang mengandung babi. Bupati Bogor Rudi Susmanto dengan didampingi Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke dua pusat perbelanjaan besar yang ada di wilayah Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Dalam sidak ke sejumlah tempat perbelanjaan besar di wilayah Kabupaten Bogor ini, untuk memastikan tidak adanya peredaran produk makanan yang terindikasi mengandung unsur babi, menyusul edaran resmi dari BPJPH Republik Indonesia. Dari hasil pengecekan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bogor ini, tidak ditemukan produk-produk yang mengandung unsur babi. Namun Bupati Bogor secara tegas mengatakan akan mengerahkan jajarannya dari tingkat kecamatan untuk selalu mengecek minimarket dan pusat perbelanjaan besar yang ada di setiap wilayah. Bila ada yang menjual produk makanan mengandung babi, pihaknya tak segan memberikan sanksi kepada pengelola minimarket dengan melakukan evakuasi izin yang sudah dikeluarkan.
Kegiatan hari ini kita pemerintah Kabupaten Bogor bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bogor didampingi Pak Kadis dan seluruh jajaran kita menindaklanjuti terkait edaran Kepala Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Republik Indonesia, di mana ada 9 produk yang terindikasi mengandung unsur babi. Nah, maka kita pemerintah Kabupaten Bogor sejak adanya edaran tersebut, Dinas Perindustrian Perdagangan sudah memberikan himbauan-himbauan kepada pelaku toko-toko modern, pertokoan-pertokoan, distributor yang ada di Kabupaten Bogor. Nah, tapi setelah 1 minggu kami mencoba mengevaluasi, kami melihat ke lapangan. Sebenarnya kemarin kita pun beberapa perwakilan dari Dinas Perindustrian Perdagangan sudah turun melihat ke beberapa tempat masih dijual, masih diedarkan atau tidak. Dan kita hari ini lokasi kedua, tadi ke Lotemat tidak sudah menindaklanjuti terkait edaran tersebut, tidak ada produk-produk yang diindikasi mengandung babi yang dijual di Lotemat. Lalu yang kedua di Indogrosir, kemarin kita mendapatkan informasi masih ada produk yang dijual. Jadi pada saat hari ini kita datang, alhamdulillah produk-produk tersebut sudah tidak ada di etalase-etalase dan sudah ditarik sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat. Inspeksi mendadak ini akan terus dilakukan jajaran pemerintah Kabupaten Bogor dan akan menerjunkan unsur-unsur terkait. Selain itu, pengawasan pun akan difokuskan kepada sejumlah toko-toko yang berada di sejumlah sekolah guna memastikan keamanan bagi masyarakat, terutama anak-anak, dalam mengkonsumsi sejumlah makanan yang beredar. Dari Kabupaten Bogor, kontributor Sinpo TV melaporkan. Subdit Jatanras Polda Metro Jaya berhasil menangkap pelaku pembakaran bayi 4 tahun di Tangerang, Banten. Pelaku bernama Heri Budiman ditangkap saat tengah bersembunyi di Masjid Raya Al-Hidayah Dedel, Taraju, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Sempat buron selama 2 hari, Heri Budiman, pelaku pembakaran bayi di sebuah kontrakan di Desa Tanjung Burung, Kecamatan Kosambi, Kota Tangerang, akhirnya ditangkap. Polisi Subdit Jatanras Polda Metro Jaya menangkap pelaku di sebuah masjid di kawasan Dedel, Taraju, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Pelaku yang bekerja sebagai satpam di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ditangkap tanpa perlawanan. Pelaku diketahui juga merupakan kekasih dari ibu korban yang telah menjalin hubungan selama 2 bulan. Di sekitar sebuah masjid di Kecamatan Taraju, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, telah diamankan saudara HB. Saudara HB ini usianya 38 tahun. Dia diduga melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan korban, seorang laki-laki berusia 4 tahun, meninggal dunia 2 hari yang lalu, hari Minggu. Jadi dalam waktu 2 hari, tim gabungan berhasil mengungkap dan menangkap pelakunya. Yang rekan-rekan tahu bahwa TKP-nya di sebuah kontrakan di daerah Rawaburung, Kosambi, Kabupaten Tangerang. Motif masih terus didalami. Alasan pelaku melakukan tindak pidana ini, ya, orang tua korban dengan pelaku kenal dekat, ya, ada hubungan asmara. Ini tim masih melakukan pendalaman mengapa pelaku melakukan aksi yang sangat keji ini, ya, dan ini akan diungkap tuntas oleh tim. Jadi mohon waktu, update-nya nanti akan kami sampaikan lagi, rekan-rekan, ya. Saat ini polisi telah membawa pelaku ke Mapolda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wali Kota Jakarta Selatan bersama para aparatur sipil negara menggunakan transportasi umum pada hari Rabu pertama pelaksanaan instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 6 tahun 2025. Kebijakan ini bertujuan mengurangi polusi udara, kemacetan, dan juga mendukung pembangunan berkelanjutan. Dalam rangka menjalankan instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 6 tahun 2025 yang mewajibkan ASN menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu pagi, Wali Kota Jakarta Selatan Mujirin menunjukkan teladan dengan berjalan kaki dari rumah dinas menuju halte Transjakarta. Dinampingi sejumlah ASN, Mujirin naik bus Transjakarta menuju kantor Wali Kota Jakarta Selatan.
Menurutnya, kebiasaan ini akan membantu mengurai kemacetan, mengurangi polusi, dan menjaga kesehatan. Ia juga mengimbau agar seluruh ASN di lingkungan Pemkot Jakarta Selatan untuk mematuhi instruksi ini dan membangun kebiasaan bertransportasi ramah lingkungan. Hari ini pertama kita menjalankan instruksi Gubernur nomor 6 tahun 2025 bagi ASN dan non-ASN Pemda DKI Jakarta untuk menggunakan fasilitas kendaraan umum berbasis massal. Dan alhamdulillah tadi saya mengawali dari rumah dinas jalan kaki sampai halte Tirta Yasa, kemudian naik busway menuju ke Blok M. Harusnya bisa langsung, tapi tadi karena pertama salah, naiknya ke Kejaksaan. Jadi 3 kali, harusnya 2 kali, 3 kali. Jadi kurang lebih tempuh setengah jam kurang lah sampai kantor wali kota. Dan alhamdulillah pengalaman mungkin bagi saya maupun bagi yang pegawai lainnya tadi penuh di ini pegawai Pemda semuanya rata-rata. Tak hanya wali kota, para ASN lain juga terlihat menggunakan transportasi umum untuk berangkat ke kantor sebagai bentuk komitmen mendukung kebijakan pengurangan emisi dan kemacetan di ibu kota. Tadi saya dari rumah nggak bisa sekali, jadi 2 kali. Yang pertama naik 17, kemudian ke Ragunan naik Transjakarta sampai di sini. Akhirnya sampai kantor Pak ya? Sampai kantor juga. Ini himbauan gubernur seperti apa Pak untuk menjalankan ASN ini Pak? Sebagai ini ASN. Program pemerintah bagus. Yang pertama mengurangi polusi udara. Yang kedua memang Transjakarta itu kan program pemerintah juga. Kita naik angkutan itu lebih bagus gitu ya. Artinya kemacetan juga positif sekali. Sekarang Mas bisa lihat kan kenapa kemacetan juga akan terurai juga, jadi aman. Mudah-mudahan ini berlanjut. Seperti diketahui, dalam instruksi gubernur tersebut juga diatur pengecualian bagi ASN yang sedang sakit, wanita hamil, penyandang disabilitas, dan petugas lapangan yang memerlukan mobilitas tertentu. Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi langkah nyata untuk mendorong kebiasaan bertransportasi umum di kalangan ASN, serta menjadi contoh bagi masyarakat untuk ikut membangun kota yang lebih ramah lingkungan. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Dan dari Gubernur Jakarta Pramono Anung mewajibkan seluruh aparatur sipil negara untuk menggunakan transportasi umum pada setiap hari Rabu sesuai dengan instruksi Gubernur atau Ingub nomor 6 tahun 2025. Di lingkungan Wali Kota Jakarta Barat, para ASN menggunakan transportasi umum untuk bekerja. Para aparatur sipil negara di lingkungan Wali Kota Jakarta Barat diwajibkan berangkat kerja menggunakan transportasi umum. Salah satunya Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto berangkat kerja menggunakan transportasi umum Jaklingko dari rumah dinasnya menuju Wali Kota Jakarta Barat. Nampak para ASN lain yang bertugas di Pemkot Jakarta Barat juga menggunakan transportasi umum berbaur dengan masyarakat lainnya. Menurut Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto, transportasi umum sudah cukup baik, fasilitas seperti halte untuk menunggu sudah layak. Alhamdulillah yang saya rasakan cukup nyaman. Dari rumah berangkat jam 6:10 ya kan, naik angkot ya sampai ke Pasar Puri itu jam sekitar 6:30 ya, ganti angkot ya kan, berangkat dari Pasar Puri sampai dengan kantor wali kota lebih kurang perjalanan 1/4 jam dari rumah sampai dengan kantor wali kota ya lebih kurang hampir 50 menit. Ini masih luar biasa. Mudah-mudahan ke depan dengan adanya sosialisasi atau diawali yang dilaksanakan di pada hari Rabu ini akan lebih menyempurnakan atau sebagai bahan evaluasi juga pada teman-teman, terutama Jaklingko, dalam ini adalah sarana publik, angkot dan lain-lain, ke depan akan semakin ramai dipergunakan oleh masyarakat sehingga penghasilannya juga semakin meningkat dan sudah barang tentu yang harus diperhatikan juga untuk peningkatan kualitas layanan publiknya. Sementara itu, ada beberapa aparatur sipil negara atau ASN yang menggunakan kendaraan pribadi dilarang memasuki lingkungan perkantoran Wali Kota Jakarta Barat. Bahkan sempat terjadi adu mulut salah satu ASN yang tidak diperbolehkan masuk dengan beberapa petugas di pintu gerbang Wali Kota Jakarta Barat. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Dan dari warga Jakarta sendiri, pemirsa, menyambut baik kebijakan yang dirilis oleh Gubernur Jakarta mengenai penggunaan transportasi umum bagi aparatur sipil negara di lingkungan Pemprov Jakarta. Meski disambut baik, masyarakat menilai perlunya sorotan khusus mengenai jalannya kebijakan ini guna mengurai angka kemacetan yang terus-menerus berlangsung di Provinsi Jakarta sendiri. Lalu bagaimana pandangan masyarakat secara detail mengenai hal ini? Berikut laporannya untuk Anda.
Ya menurut saya sih itu kebijakan yang lumayan bisa dicoba ya, karena bisa ngurangin kemacetan, apalagi kalau misal taruh sampai kereta gitu kan nggak harus berlama-lama antri di jalan, jadi kayaknya tuh kita sih meresponnya positif ya, kan salah satu upaya kebijakan ini untuk mengurai salah satunya kemacetan. Memang dampaknya nggak bisa kita lihat secara langsung, tapi mudah-mudahan ada dampaknya biarpun sedikit. Oh, itu bagus ya, artinya kan itu salah satu langkah untuk mengurangi kemacetan yang ada di Jakarta nih, yang terkenalnya super padat, pendatang dari luar Jakarta juga banyak kerja di Jakarta. Apalagi ini kebijakan yang artinya yang memberikan aturan itu mencontohkan. Nah, berarti kan itu dia punya sikap integritas. Jadi apa yang disampaikan, apa yang dibuat, dilaksanakan, dicontoh sama ASN walaupun baru satu kali gitu. Itu merupakan positif sih menurut saya. Menurut saya secara waktu kerja atau mungkin lebih agak lambat ya. Jadi dari rumah mungkin dipaksa untuk berangkat lebih pagi, karena kan angkutan umum itu kan ya kondisinya kurang begitu. Jadi semuanya terkendala sama kondisi lalu lintas. Ya harapannya dengan pergantian Gubernur Pak Pramono ini ada langkah-langkah perbaikan ya. Artinya dari yang sebelum-sebelumnya diperbaiki, yang sudah baik itu dilanjutkan. Yang nanti kita lihat aja ke depan. Mudah-mudahan sih ya positive thinking dulu. Mudah-mudahan ada terus kebaikan untuk Jakarta. ya kalau bisa sih tiap hari juga nggak apa-apa sih, karena kan kalau kemacetan itu di luar kendali kita kan. Jadi kayak kalau misalnya alangkah lebih baik kalau tiap hari ya bisa aja bisa nggak mengurangi banget sih sebenarnya, cuma meminimalisir kalau kemacetan yang biasanya parah banget itu bisa berkurang. Ya harapan saya pribadi mungkin untuk lalu lintas jadi lebih lancar, dan untuk kalau memang ada kantong-kantong parkir yang untuk mempermudah akses dari rumah ke stasiun atau ke terminal mungkin bisa diperluas atau disediakan. Bagaimana nih Pak? Mudah-mudahan sih ya. Mudah-mudahan ya, kita belum tahu nih hari pertama nih dampaknya langsung terasa apa enggak, mungkin bisa dilihat nanti atau bisa dinilai nanti. Mudah-mudahan ada efeknya lah ya, mudah-mudahan. Informasi tadi pemirsa sebagai penutup jumpa kita kali ini dalam Simpo Sepekan. Dan saya Sally Sregar mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.